Tahun 2024 merupakan momen penting bagi negara Indonesia dalam melanjutkan perjalanan demokrasi. Setelah masa pemerintahan sebelumnya yang penuh dengan dinamika politik dan perdebatan, warga negara bersiap untuk menentukan arah yang akan mereka ambil untuk 5 tahun ke depan. Pemilu 2024 diwarnai oleh berbagai isu krusial termasuk perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan kebijakan luar negeri yang semakin kompleks. Para calon presiden dan anggota parlemen telah berkompetisi dengan tekun untuk menyampaikan visi dan rencana aksi mereka dalam menangani permasalahan tersebut. Pemilu kali ini juga menandai partisipasi yang lebih tinggi dengan akses yang semakin mudah ke informasi melalui media sosial dan teknologi. Pemilih menjadi lebih teredukasi dan aktif dalam berdiskusi tentang isu-isu politik. Namun, pemilu ini juga menghadapi tantangan besar, termasuk informasi yang tersebar luas dan upaya campur tangan asing dalam proses pemilihan. Pihak berwenang bersama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan media harus bekerja keras untuk memastikan integritas pemilu dan melindungi proses demokrasi dari ancaman tersebut. Bangsa politik punya tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Secara singkat saya sampaikan bahwa urusan di kesatuan politik ada 3 urusan. Pertama adalah terkait dengan wawasan kebangsaan, kedua terkait dengan kewaspadaan dini nasional. Kewaspadaan dini itu kalau bahasa agak seremnya intelijennya pemerintah daerah, gitu ya. Ada informasi yang sifatnya mengganggu ATHG ataupun hal yang tidak membuat stabilitas politik dan keamanan di daerah. Itu tugas kami memberikan informasi kepada bupati dan rangka pemantauan yang dilakukan di Polsek Hankam. Ketiga adalah dalam rangka salah satunya dalam rangka pemilu ini ada pengembangan budaya politik, artinya memfasilitasi kegiatan kepemiluan yang penyelenggaranya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dan selaku instansi daerah yang memfasilitasi penyelenggaraan pemilu. Lanjut. Sedikit saya sampaikan bahwa literasi politik merupakan pengakuan dan kompetensi warga negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan perhatian terkait proses politik dan isu-isu politik yang sedang berjalan. Literasi politik tidak hanya sekedar pengetahuan politik, melainkan cara membuat diri menjadi lebih efektif dalam kehidupan publik dan dorongan untuk menjadi aktif, partisipatif dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam keadaan resmi maupun di area publik yang sifatnya sukarela. Lanjut. Bahwa sebelumnya sempat dapat kita ketahui bahwa struktur politik di Indonesia adalah sistem perwakilan. Dalam hal ini partai politik, kenapa saya jelaskan partai politik? Karena kalau kita mendengar partai politik pasti kesannya yang seram, negatif kan seperti ini yang stigma negatif. Tapi dapat saya sampaikan bahwa sebenarnya partai politik adalah karena sistem yang kita anut perpolitikan Indonesia adalah sistem keterwakilan salah satunya melalui partai politik. Jadi partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 itu partai politik di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Jadi tugas fungsi dan tujuan partai politik: 1. Mewakili kelompok kepentingan, 2. Pilihan penyederhanaan, 3. Membuat kebijakan, 4. Memilih calon. Nah, ini yang di pemilu nanti bahwa calon-calon legislatif, calon-calon kepala daerah, presiden itu juga diajukan oleh partai politik. 6. Fasilitasi pemerintah, 7. Memantau pihak yang bertentangan dalam kekuasaan. Jadi fungsi partai politik yang saya sampaikan, pertama adalah pendidikan politik, kedua adalah persatuan dan kesatuan, ketiga wadah aspirasi politik, 4. Partisipasi politik, 5. Ekonomi politik. Hasil pemilu 2024 nantinya akan memberikan gambaran tentang arah politik dan perubahan yang akan terjadi dalam 5 tahun mendatang. Hal ini juga akan menjadi momentum untuk membangun persatuan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh negara Indonesia.
Pemilu 2024 adalah bukti nyata bahwa demokrasi terus berkembang dan menghadapi ujian yang serius. Dalam menghadapi berbagai isu kompleks dan tantangan yang muncul, warga negara diingatkan akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan menjaga integritas sistem politik mereka. Dengan harapan dan tekad bersama, pemilu ini akan menjadi langkah positif dalam mewujudkan masa depan yang lebih aktif untuk negara kita. Pemilu nanti nyoblos di TPS mana? Wah, saya golput sajalah, kurang paham dengan pemilu. Loh kok gitu? Kita harus gunakan hak pilih kita dalam pemilu. Kalau kurang paham apa itu pemilu, sekarang tidak ada alasan lagi. Karena sudah ada Rumah Pintar Pemilu. Apa sih Rumah Pintar Pemilu? Rumah Pintar Pemilu adalah pusat pendidikan dan informasi tentang pemilu. Rumah ini terbuka untuk masyarakat yang ingin mengerti apa itu politik, demokrasi, dan pemilu. Rumah Pintar Pemilu ini bisa kita jumpai di kantor KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Rumah Pintar Pemilu mulai diresmikan tahun 2015 sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat. Selama ini, pendidikan politik di masyarakat masih kurang. Masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah. Nah, Rumah Pintar Pemilu diharapkan mampu menjadikan masyarakat kita cerdas dan melek pemilu. Masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu bisa belajar sejarah pemilu di Indonesia mulai dari pemilu pertama tahun 1955. Kita juga bisa belajar soal pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, hingga pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadilah pemilih cerdas.